Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwata fillah, di cuaca yang sangat dingin dan juga ekstra dingin ini ya, gitu ya, tapi tidak minum soda dingin ya. Kita bisa kembali di majelis ilmu yang hari ini merupakan Selasa pertama di bulan November ya, November deh ya, kerasanya ada tahun berdenya ya. Ya, kita bakal membahas pada kesempatan ini kitab Tauhid, sudah sampai bab 48. Tak terasa ini cepat sekali ya, 2 pertemuan bab 47 sekarang 48 ya. Faedahnya itu tinggal nanti lihat aja tuh ya, faedah bab 47 ya gitu. Tinggal lihat aja ya gitu. Bab 48, babu man hazala bisyai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Bab barang siapa yang bersunda gurau dengan sesuatu yang padanya itu ada sebutan Quran ya, sebutan Allah, Al-Quran maupun Rasul ya. Jadi ini bab yang tentunya membatasi seseorang ya hak seseorang ya, hakikatnya, dan juga tentunya bisa jadi ya, karakter seseorang humoris ya gitu. Jadi ya kita itu harus humoris ya gitu, karena kacekal ku sibuk wae ya, aktivitas tanpa kita humoris ya, jadi jenuh hidup gitu ya gitu ya, sekali-kali mah heureuy katanya gitu ya gitu. Karena itu memang bahkan merupakan kebutuhan ya gitu, kebutuhan kita itu adalah makhluk yang berhati ya, berperasaan gitu ya, harus punya jiwa ya, kajian seetik lah gitu ya, jiwa humoris gitu ya, di ya sedikit lah gitu ya, dimunculkan gitu. Jiwa yang senang senyum, nah itu kan luar biasa ya, senyum itu ibadah gitu ya gitu. Ya asal senyum tanpa sebab, nah itu bahaya gitu ya terus jiwa yang suka mengembirakan seorang mukmin, yaitu pahalanya besar tuh ya gitu. Gitu. Tentunya dengan humor yang ada batasnya juga ya gitu. Ada koridornya juga di dalam Islam ya. Maka disinilah udah dibahas mungkin beberapa kali ya. Kemarin juga ada beres tentang akhlak ya, pembahasan akhlak Rasulullah itu sudah dibahas tentang bagaimana caranya jadi orang yang humoris lah atau ada bersanda lah gitu ya.
Sunda Gurau sudah dibahas lah. Tinggal nanti di murojaah saja ya. Nah itu ikhwatu fillah. Kembali di tema kita di kitab Tauhid bab 48 seputar ini ya. Di dalam batasan Tauhid itu yang namanya Sunda Gurau, yaitu kalau yang misalnya nanti ada padanya sebutan Allah, Al-Quran dan As-Sunnah atau Rasul, nah ini yang berbahaya ya, salah satu aja ya gitu. Jadi salah satu saja disebut namanya dari Allah, Al-Quran atau Rasul, nah itu yang menjadi sebagian ulama mengatakan maka ia kufur ya, apalagi kalau dengan niat. Nah ini udah keluar dah, bisa jadi bentuk murtad secara tidak langsung ya gitu, itu ya murtad bahkan disengaja gitu ya gitu, Allah alam ya gitu. Dewasa ini bahkan yang namanya Sunda Gurau ya, tentunya kalau kita lihat ya, batasan-batasannya itu kadang banyak dilabrak ya, batasan dari perkara tauhid, akhlak, fikih dan seterusnya. Kadang yang sunnah disepelekan ya, oh ini kamu kenapa pakai penutup kepala, nanti hidungnya takutnya sumbing gitu ya. Itu misal tuh ya. Nah, jazakallahu khair. Terus ya maksudnya niqab lah gitu ya, perempuan maksudnya kan sok digitukan gitu ya, ini kenapa kamu pakai niqab lah gitu, nanti takut hidungnya sumbing gitu ya. Halo. Terus nanti ya kalau menurut kita itu emang mubah lah gitu ya gitu, tapi nya tong di goreng itu katanya ada jalmiat tuh nya. Jalmi itu gitu, ada bukan niat lah gitu nya, pakai cadar oke kan kita mubah gitu ya gitu, silakan saja gitu ya gitu. Gitu. Cuman kan kalau dijelek-jelek kan juga gitu. Gitu. Nah itu. Atau sesuatu yang wajib kadang gitu ya gitu. Gitu. Bahkan sholat gitu ya, dijadikan bahan candaan gitu ya, dengan nama Allah dijadikan bahan candaan, bahkan pakai demi Allah. Masya Allah gitu. Saya perhatikan tuh ya, anak-anak nggak tahu tuh niatnya serius atau enggak tuh ya, pernah tuh ya mereka itu berdiskusi tentang Allah gitu. Katanya Allah itu gimana jenis kelaminnya gitu. Nah saya haraikan gitu ya, kafir aku Allah berjenis kelamin gitu ya. Punya ya punya Allah jenis kelamin gitu ya. Nu disembah nu gitu ya, nu apa berjenis kelamin gitu ya gitu. Tekitunya gitu. Tuh. Piraku gitu ya gitu. Nya eta Tuhan berjenis kelamin gitu ya. Aneh-aneh wae gitu ya. Gitu. Ini tuh anak-anak ya gitu, dijejali atau apa, digalakan kepadanya aneh-aneh gitu ya. Makanya itu dari tontonan, dari lingkungan itu bisa berpengaruh gitu.
pengaruh juga terhadap perkataan mereka ya, dari pergaulan ya, gitu. Nah ini pergaulan terkadang pastilah nggak akan hangat yang namanya pergaulan tanpa candaan gitu ya gitu. Nggak akan hangat ya gitu. Bahkan orang yang lagi sedih, orang yang lagi galau gitu ya, dicuekin misalnya sama calonnya gitu ya gitu, diharaikan kumaha gitu nya. Aduh ya Allah, kata diharaikan kumaha pami kata nu gaduh calon teh nyeri hate ya. Geus kudu deui gaul jeung seta da nutuna dihareukeun teh nya gitu. Karena akhirnya inilah sendal gurau gitu kan banyak yang dilabrak gitu ya. Bahkan yang sebut manusia biasa juga gitu ya, kadang ulama saja gitu ya, atau para ustadz lah gitu, tentang sebut ulama bahayanya. Ulama ada ilmu ada iya ya. Terus insyaallah lah khusyuk lah gitu ya gitu. Tapi kalau kadang para ustadz gitu ya heulik teh kumaha gitu ya, heureui kumaha gitu ya, jelema hari kadang tata jongan gitu ya pas ceramah oge. Cenah hari gitu ya. Nah itu bahala rame itu ya tentang ya gitu ya. Tentang nabi lah gitu ya, karena usum iya lah ya, usum kelahiran Nabi katanya gitu ya, walaupun kan beda pendapat ya tentang kelahiran Nabi ya itu. Kalau kita kaji itu ya gitu, itu beda pendapat ya, itu banyak sekali perbedaannya itu ya gitu. Tapi yang identik gitu ya di bulan ini gitu ya, diharaikan cenah ente merayakan hari Nabi pas Nabi lahir gak ada. Nabi mah lain orang nu kurang baru lain orang nu soleh gitu ya bahkan masih sesat. Nah kan gitu kan, jadi tidak, Nabi masih sesat gitu ya. Bisa lah kita prasangka baik pada ustadz, pada dia gitulah gitu. Tapi kenapa kok pakai bahasa sesat segala gitu ya? Gitu ya. Bahasanya kan kalau bingung masih mending lah bingung gitu ya. Atau belum tahu masih bingung, masih mending lah gitu ya. Oh dia ada masih belum tahu, masih belum ini kan, itu kan surah Asy-Syura ayat 52 gitu ya gitu kan. Sebelum Nabi diberikan Alkitab dan Al-Iman gitu ya, beliau itu belum tahu apa-apa gitu. Nah kalau disebut yang belum tahu itu kan ada mending lah gitu ya. Ya disebutnya sesat katanya gitu. Ada bedak letik disebut sesat, wah artinya ada cara pengenalan gitu ya, hanya sesat gitu ya. Ya wae kan mukallaf disebut sesat gitu ya. Bener itu namanya nyaram hari raya nama cenah itu. Betul ya, betul ya gitu. Tidak boleh tasabuh dan sebagainya gitu ya. Gitu terhadap ritualnya gitu ya. Betul. Cuman kok caranya kenapa nabinya disebut sesat? Nah kan gitu. Pas kecilnya disebut ada nabinya sesat kan. Walaupun ada katanya tafsirannya gitu ya, tapi ya harus ditinjau lagi gitu ya gitu. Nah ini yang jadi pembicaraan di kita gitu ya gitu. Kadang gampang untuk bercanda itu ya gitu. Gitu. Orang lain salah tapi pakai canda menyebut nama Allah, Al-Quran atau Rasulnya, nah itu ya yang jadi bahaya gitu ya gitu. Makanya di sini bisa jadi kufur ya. Bahkan kalau sengaja bisa jadi murtad gitu kata sebagian ulama ya, menandahkan rububiyah dan kerasulan ya. Sedangkan itu meniadakan tauhid. Masya Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 65
66 ini udah diterangkan dulu ya. Udah jauh udah hilap deuinya. Allah firman, wala insal tahum yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, niscaya mereka menjawab, ya sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah, ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu berolok-olok? Bahkan dikatakan tidak perlu meminta maaf tuh, karena kamu telah kafir setelah beriman tuh. Ya. Nah ini dengan hamzah istifham ingkari taubihi, ya, no ngartos bahasa Arabnya gitu. Abillahi ya, gitu. Ngartosnya harusnya gitu. Ini menandakan kok bisa-bisanya gitu ya gitu. Ya, bersenda gurau dengan cara yang seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, kumaha niatna gitu ya gitu. Senda gurau ya boleh saja senda guraunya. Lalu tayang suku merah itu mah gitu. Jadi senda gurau silakan saja senda gurau ya gitu. Tapi koridor Islam itu sudah ada batasannya gitu ya gitu. Jalmi ya senda gurau dikatakanlah garam lah gitunya, boleh lah gitu. Tapi sear garam artinya kumahanya kayak kondokan kayak jadi gitu. Sear tinggula diabetes gitu ya tentunya lah. Iya gitu. Gitu juga. Dan namanya apa, senda gurau gitu ya gitu. Serta senda gurau udah kumaha ya. Jenuh nih kalian gitu ya. Sing atuh jam gitu ya dah. Ayo serius-seriusnya gitu. Serius tapi santai gitu ya gitu. Gitu. Bahkan digunakan alat gitu. Jadi kumaha gitu ya, rek ngajar rek melawak gitu ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu nih. Tinggal masjid. Gitu. Jadi inilah nih disebut oleh Al-Qarawi ya. Dia berkata ayat tersebut menunjukkan kufurnya orang yang bersenda gurau dengan Allah atau dengan ayat-ayatnya atau dengan Rasulnya. Ya hadis panjang nih ya. Nanti ada hadis di kitab tauhid ini tentang panjang lah. Panjang nanti ya kisah tentang mana itu ya. Bani Israel ya, 3 orang dari Bani Israel gitu ya gitu. Panjang lah ya, gitu. Nah itu hadis-hadis panjang lah, mana pahami ngatas namanya ini baca lah hadis namanya. Jangan tinggal habis ya itu. Paling singkatnya beginilah. Hadis dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah radhiyallahu anhum. Nah, ini mungkin ada riwayat yang hampir sama mungkin ya. Hadis sebagian mereka bersatu dengan hadis yang sebagian lain tuh kan, jadi emang agak bercampur gitu ya maksudnya. Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata
pada waktu perang Tabuk, kami tidak pernah melihat orang yang seperti Qurra kami ya, yang lebih buncit perutnya, lebih dusta ucapannya, dan lebih pengecut ketika peperangan, yakni Rasulullah dan sahabat Al-Qurra'nya. Jadi Rasulullah dan para sahabat dikatakan hari itu sebenarnya dikatakan buncit gitu ya. Gitu. Dikatakan bahkan apa itu ya? Baru aina misla. Iya, itu. Bahkan orang yang mengatakan Nabi dan sahabatnya itu buncit, katanya, dan seterusnya, katanya. Dikatakan itu lebih dusta, gitu ya, gitu. Lalu Auf bin Malik berkata kepadanya, omong kosong, dusta yang kamu ucapkan. Bahkan kamu orang munafik. Akan kuberitahukan kepada Rasulullah. Lalu Auf pergi mendatangi Rasulullah untuk memberitahu beliau. Ternyata ia mendapatkan Al-Quran yang telah mendahulunya. Ya, sudah ada ayat Al-Quran yang menerangkannya. Dan ketika orang itu datang kepada Rasulullah, beliau telah beranjak dari tempatnya dan telah memiliki untanya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, sebenarnya keadaan kami hanyalah bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang kepergian jauh ya, sebagai pengisi waktu ya, dalam perjalanan gitu. Ya, orang bisa ngisi waktu jeung lagu, naon jeung ceramah, jeung murotal gitu ya, jeung hareuyaeun gitu lah gitu ya. Gitu. Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat orang tersebut berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu, sambil berkata, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah bersabda, nah ayat yang ini ya, wal abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, dan seterusnya ya gitu, yang tadi dibacakan ya gitu. Beliau tidak melirik kepada orang itu dan tidak menambah ucapannya kepadanya. Riwayat At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim. Ya dikatakan ya buncit ya, dan si buncit si pehot lah gitu lah. Itu kayak hari ya guys, jadi dia sudah hari atas menyebut nama Rasul dan para sahabatnya. Nah ini yang baru gitu ya. Gitu. Qad kafartum teh katanya. Itu walaupun ya mungkin ada yang nggak sengaja ya nggak apa-apa lah gitu, tapi dah heureuy mah ya heureuy gitu kan. Dicaram katanya dalam Islam heureuy nate dicaram katanya, dilarang gitu ya gitu. Dan cobi-cobi katanya gitu. Ya, ini heureuy nate perkara tauhid ini ya, perkara tauhid. Ya kadang rada heureuy teh nya dalam masalah agama juga rada rajin orang tanya gitu. Gitu. Nah, tadi dalam masalah fikih, dalam akhlak dan seterusnya gitu ya gitu. Rada rajin gitu ya. Rada rajin. Ya. Gitu. Kamu mau jelema nu kan kergalau mah diheuraeun ya kumaha tanya. Gitu. Tepat dulu deh nyamitan ring hati kumaha gitu dah heureuy ya gitu, kelasana kumaha heureuy gitu ya, aduh dan mah heureuy yang seperti ini saja kan luar biasa nih gitu ya gitu. Hati-hati apalagi yang lebih kecil juga yang kadang kita lupakan tuh ya gitu dari yang nantinya. Ini sudah benar-benar koridor Islam itu indah gitunya gitu, menghargai perasaan orang gitunya.
jalan itu udah buka perasaan artinya diberi hari-hari baik mah itu mah artinya gitu ya mah hobi aja hobi artinya alasan hari ya gitu aduh ya Allah. Makanya itu emang pepatah berlian gitu ya gitu ya. Kalau dia bersama orang yang menjaganya dia tetap jadi berlian, kalau tidak ya dia bukan berlian lagi namanya kan gitu. Nah itulah apalagi namanya pemuda gitu yang memang patahnya berlian gitu, filosofinya berlian tapi kadang suka disepelekan gitu. Nah ini tentunya masalah akhlak seperti ini ya, bukan ya sudah jatuh pada tauhid udah harus hati-hati gitu ya, gitu. Jangan asal hari gitu ya, gitu. Gitu ya. Silahkan kalau mau sekali-kali rimanya ya tong rutin teuing lah gitu. Bisi tong kosong nyaring bunyinya teh ya gitu. Habis manis sepah dibuang teh ya aduh ya. Kadang emang semuanya saya bukan yang manjang kumahanya kayak itu tadinya udah ya di masa-masa kontemporer segala kiamanya segala permasalahan teh aya wae gitu. Dan orang itu gampang keceplos-ceplos kumaha gitu nya gitu. Gitu ya. Makanya di sini sedikit-sedikit kita perhatikan perkataan kita agar tidak menyesal di esok hari ya gitu. Perkataan kita harus diperhatikan ya gitu. Karena cirinya orang yang beriman yang mau surga Firdaus, yang surga Firdaus iya itu yang surga Firdausnya yang surga kan katanya. Tapi hari-hari itu ada kadang kumaha hanya nyinggung batur teh gitunya. Nyihateun batur katanya. Sih atau jadi jalan gitu katanya. Jagi saat hati kita katanya. Atau kadang pakai yang merusak tauhid dia candaannya itu aduh komo sudah masuk ranah-ranah bahayanya seperti itu ya. Karena apa? Ini antunya walaupun misalnya renana kumaha gitu ya seputar akhlak gitu ya. Dia dikatakan buncit sama, tapi kalau sudah nanti masuk ke ranah rasulnya nah itu udah tuh ya. Udah tuh ya. Makanya ini harus dibekali gitu ya generasi-generasi kita itu supaya jangan jadi generasi yang buruk gitu ya. Cenah 2045 nanti akan jadi masa kemalasan para pemuda cenanya gitu. Kami keumuran ya. Saya keumuran tuh malam. Untung kita sampai keumuran ada cuma katanya ya gitu. Luar biasa lah yang namanya media tuh ya. Gitu. Ya yang patut diperhatikan bagaimana membekali kesananya dulu ya gitu. Karena ada kita itu tidak tahu apa yang terjadi di hari esok ya katanya. Gitu. Kalau jadi masa keemasan, boleh jadi masa ya masa yang buruk malah gitu ya. Tuh. Dan udah pikiran mah ayeuna atau engke gitu ya. Engke kumaha gitu ya. Aduh. Kayak ngaji kumaha. Nah, di pikirannya ya. Ayeuna ya lah gitu. Gitu ya. Persiapkan masa-masa yang terbaik itu
dengan kata-kata yang indah gitu ya gitu ya. Ya jadi orang ya tidak juga terlalu pemalu dan sebagainya ya gitu. Ya berkata lah gitu, walaupun ya secukupnya lah gitu ya, sewajarnya sajalah, sewajarnya berkata itunya gitu. Tapi kalau berkatanya dengan dalil-dalil aturan sunnah wah luar biasa ya gitu ya, sewajarnya ya. Tapi jangan jadi orang yang hanya ceplas-ceplos kemana kayak itu kan, kayak itu ke dia lah gitu ya, untungnya para teguh gitu ya, dengan bahas naon gitu ya, atau malah menyebabkan orang lain sakit hati. Nah ini yang berbahaya gitu. Kalau memasukkan kegembiraan pada orang lain itu berpahala besar, kalau memasukkan kesedihan pada orang lain, hati-hati dosa besar gitu ya. Hati-hati dosa besar gitu. Walaupun sedikit-sedikit ya ini gitu. Jadi nih ya hadis yang tadi ini ya, padanya dalil untuk mengatakan dusta kepada orang yang dusta ya, maksudnya dia itu orang yang berdusta karena suka bercanda yang berlebihan ya gitu, bagaimanapun keadaannya, dan diam padanya, maksudnya kalau kita diam pada hal-hal yang seperti itu ya, yang mungkar seperti itu ya, itu tidak boleh gitu ya gitu. Dan barang siapa menjelek-jelekan para sahabat Rasulullah, maka ia kafir, karena menjelek-jelekan mereka berarti mencela kepada Allah, Rasulnya, dan terhadap syariatnya ya gitu. Sebuah hadis atau ini mah ini bukan hadis ya, tafsir ya. Qala al-Qadi Abu Bakrin Ibn al-Arabi ya, la yakhlu an yakuna ma qaluhu indalika jiddan au hazlan wa huwa kaifama kana kufrun fa innal hazla bil kufri kufrun la ya, apa ya, la khilafah ya, la khilafah jadi mansub ya, jadi masuk, siap, la khilafah fihi bainal ummah. Berkata Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi, tidak lepas perkataan mereka ini dan dari sungguh-sungguh atau senda gurau. Apakah mereka sungguh-sungguh atau senda gurau, dan bagaimanapun keadaannya hukumnya tetap kufur, karena senda gurau dan kekufuran itu kufur, tidak ada perbedaan padanya di kalangan umat ya tuh. Nah itu dari bab 48 kitab tauhidnya. Nah di sini kita bisa ambil beberapa faedah ya. Agar kita memperhatikan yang namanya bercanda ya, agar tidak kelewatan batas. Apalagi kalau sudah masuk ranah-ranahnya tauhid, nah ini antara iman dan kufur ya, harus hati-hati ya gitu. Maka tentunya itu yang tadi saya katakan adalah bagaimana kita perhatikan perkataan kita sebelum menyesal di esok hari ya, itu esok hari atau kapan kita bakalan merasakan perkataan kita itu ya gitu. Ya, itu saja dahulu ya, nanti kita masuk ke faedah yang lain atau langsung masuk ke bab juga nggak apa-apa ya, soalnya nih faedah-faedahnya pendek juga ya tuh. Belum nanti ya bab 9 dan seterusnya ya.
kalau sampai bab 52 bisa ya nanti ya sebelum Ramadan ya. Lebih kene. Baik, kita saja dahulu. Walakum minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa la tu'assir. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.